Rabuni, semoga aku dapat melihat. Bacaan Injil Minggu 24 Oktober 2021 diambil dari Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali waktu saya pernah membaca cerita di salah satu akun media sosial. Mungkin di antara kita pernah mendengar cerita ini, atau bahkan sudah sering. Saya tidak tahu apakah cerita ini benar-benar pernah terjadi atau tidak. Namun, menurut saya cerita ini sangat baik dan menarik. Seorang pria muda yang bekerja di Angkatan Darat Jepang selalu dihina dan dipermalukan oleh teman-temannya karena ia percaya kepada Allah. Suatu hari, kaptennya berniat untuk mempermalukan dia di hadapan teman-temannya. Ia memanggil anak muda tersebut dan berkata, "Anak muda, kemarilah. Ambil kunci ini dan parkirkan mobil jeep itu di depan." Anak muda tersebut menjawab, "Saya tidak bisa menyetir mobil, Kapten." Sang kapten berkata, "Kalau memang engkau memiliki Tuhan, mintalah pertolongan dari Tuhanmu. Tunjukkan pada kami bahwa Tuhanmu itu ada." Anak muda tersebut mengambil kunci mobil dan melangkah ke jeep tersebut dan mulai berdoa. Anak muda itu akhirnya berhasil memarkirkan jeep tersebut dengan baik dan sempurna di tempat yang diinginkan kaptennya.
Ketika anak muda itu keluar dari jeep itu, dia melihat kapten dan teman-temannya menangis. Tentara muda tersebut kaget dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Kapten tersebut menangis sambil membuka kap mesin jeep tersebut, lalu menunjukkan kepada anak muda tersebut bahwa mobil itu sebenarnya tidak memiliki mesin. Apa kaitannya dengan perikop Injil pada hari ini? Perikop Injil hari ini mengajak kita untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui kisah Bartimeus. Yesus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Itulah permintaan Bartimeus. Ini adalah doa kepada Yesus yang dilandasi dengan iman yang teguh, penuh harapan, dan sungguh gambaran penyerahan diri seorang manusia yang tidak berdaya. Meskipun permohonan Bartimeus terdengar seperti seseorang yang sedang berteriak, permintaan sedemikian membuat Yesus membuatnya dapat melihat. Santo Agustinus pernah mengatakan bahwa beriman berarti meyakini apa yang tidak kelihatan, dan buah dari iman sedemikian yaitu melihat apa yang diyakini itu. Bartimeus adalah seorang buta. Kita tentu tahu apa itu buta. Tentu tidak ada yang indah untuk seorang buta, gelap tanpa warna. Tentu buta bukan untuk disyukuri, bukan pula alasan untuk tertawa. Buta sungguh adalah sebuah pengalaman hidup yang kelam dan gelap. Pergerakan terbatas, tidak bisa berekspresi, tidak bisa melakukan pekerjaan layaknya orang normal. Orang-orang selalu menganggap orang buta selalu berbeda. Maka sebenarnya orang dapat mengeluh karena kebutaan ini, atau dapat pula memberontak, atau menangisi hidupnya, atau memprotes Tuhan Sang Pencipta Agung. Namun Bartimeus tidak demikian. Tampaknya dia tidak mengeluh dan juga tidak memberontak. Tidak pula menangisi hidupnya dan memprotes Tuhan Sang Pemberi hidup. Sebaliknya, ia menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Pertama, Bartimeus melihat Yesus dengan mata hatinya. Saat Yesus keluar dari kota Yeriko diiringi orang banyak, ia mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus dari Nazaret. Ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ternyata Bartimeus mengenal Yesus. Ia mengenalnya dengan mata hatinya. Kedua, Bartimeus memiliki iman yang luar biasa. Saat ia berseru memanggil Yesus, orang banyak sudah menegurnya supaya ia diam. Tetapi Bartimeus tidak diam. Dia justru semakin keras berseru. Ia semakin keras menyatakan penglihatan mata hatinya dan keyakinan imannya. "Anak Daud, kasihanilah aku." Ketiga, Bartimeus meminta apa yang penting bagi hidupnya. Ketika Yesus bertanya apa yang dikehendakinya, Bartimeus menjawab, "Rabuni,"
Semoga aku dapat melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengapa Yesus mengabulkan permohonannya? Yesus mengabulkan permohonannya karena Bartimeus meminta apa yang penting bagi hidupnya, yakni melihat. Mata hatinya lebih terang karena dia mampu melihat apa yang dia butuhkan dari Tuhan untuk hidupnya. Dia berdoa dengan hatinya, bukan dengan mulutnya. Beriman teguh menghantar Bartimeus pada perjumpaan yang menyelamatkan dengan Yesus. Kita bisa belajar dari kisah Bartimeus yang sangat sederhana ini. Permintaan Bartimeus mesti menjadi permintaan kita dalam doa-doa kita. Kita bisa belajar bagaimana kita berdoa dengan tekun dan sederhana, memohon apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kita bisa belajar untuk selalu bersabar penuh iman, tidak mengeluh dengan keadaan hidup kita yang kekurangan, atau memberontak, atau bahkan protes terhadap Tuhan. Tetapi kita belajar untuk selalu bersyukur, sekalipun hidup kita menderita dan berkekurangan. Pengalaman kisah seorang anak muda di atas bisa menjadi inspirasi bagi kita, bahwa dia memohon apa yang penting bagi hidupnya. Dalam doanya, tentu dia tidak memohon agar mobil itu hidup, melainkan agar dia bisa memindahkan mobil itu karena dia tidak bisa menyetir. Itulah yang dia butuhkan. Sama seperti Bartimeus ingin melihat. Iman yang sungguh akan membawa kita pada perjumpaan dengan Allah dan membawa orang-orang semakin mengenal Allah. Mari kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan agar kita dapat melihat lebih jernih pengalaman-pengalaman kita dan mampu memaknai kesulitan-kesulitan hidup kita, agar kita dapat mengagumi keindahan dan keajaiban hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.